Assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga kalian itu selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, baru mah aku tuh upload video di YouTube, udah ngeliatin bagaimana suasana, maaf, situasi di kamar aku yang mulai pabalatak seperti ini. Ini tuh bingung ya bun, dan itu juga pusing banget gimana cara ngeberesinnya. Sedangkan di sini posisinya tuh aku tuh baru bangun sakit setelah 3 hari sakit di tempat tidur, nggak bisa kemana-kemana. Coba tuh kalian lihat, itu lipetin udah banyak banget serta ada baju di atas kasur, terus tas juga di atas lemari, gantungan baju di sana di sini, sampai tahu nggak suami aku juga naro anduk itu di atas kasur. Bikin pusing banget ya enggak sih? Tapi ya mau gimana lagi gitu, mungkin suami aku nggak bantuin aku itu karena dia juga capek ya, karena pulang kerja itu dia selalu malam dan selalu langsung ngeringkuk gitu loh guys. Jadi di sini aku sebagai istri yang baik mau nggak mau ya harus ngeberesin daripada ini jadi pikiran ya enggak sih. Ya Allah bunda-bunda, emang ya kita tuh kalau misalnya jadi istri tuh harus serba gesit gitu. Kalau misalnya udah sakit sampai 3 hari kayak aku gini, udah welah rumah tuh kayak kapal pecah banget. Ada yang sama enggak sih bunda-bunda juga sama seperti aku gini, ketika aku lagi sakit ya, ketika istri tak lagi sakit, udah welah pekerjaan rumah tuh amburadul, cek bahasa Sunda nama ya bunda-bunda. Pokoknya mah ya bunda, kita tuh sebagai istri harus sehat selalu dan harus semangat selalu. Mau bagaimanapun, mau sakit, mau sehat, ya tetap namanya pekerjaan rumah itu sama kita harus diberesin sendiri. Kalau kita nyuruh suami ya emang sih kita juga kasihan gitu. Dia juga kerja dari pagi sampai sore, dari sore sampai siang, dari siang sampai malam. Apalagi tuh suaminya yang kerja di PT-PT ya, yang kebagian di sip-sip gitu. Gak kebayang gimana dia itu capeknya. Semoga aja suami kita itu sehat selalu ya bunda-bunda, dan tetap semangat buat mencari nafkah. Dan sebenarnya di sini tuh aku tuh badan tuh masih lemes dan harusnya tuh sekarang tuh tidur, dikarenakan tadi tuh udah minum obat ya, dan obatnya itu ada efek sampingnya itu tidur. Tapi tetap ya bun, kita harus melek juga buat ngelipetin ini baju, masya Allah, karena ini baju tuh udah aku cuci tuh seminggu yang lalu dan belum ada yang ngelipet gitu bun. Ya lemes-lemes juga, kita harus tetap semangat sebagai ibu rumah tangga yang kuat dan tahan banting. Ada juga ya bunda, suami aku tuh pernah bilang ke aku kemarin, katanya yang cepat sehat karena mungkin dia juga capek ya, baru pulang kerja gitu udah ngurusin aku yang terbaring di atas kasur. Aku tuh sakit apa sih? Aku tuh bun sakit lambung ya, karena aku tuh ngeyel banget suka makanan yang pedas-pedas gitu. Dan ya tahu sendiri ya, kalau misalnya makanan pedas-pedas kita juga harus tanggung resikonya gitu. Jadi ya mau gak mau gitu, namanya juga kita ya manusia ya, ada ngeyelnya gitu. Dan bunda-bunda di sini juga aku tuh masih nahan sakit karena perut aku tuh ya suka tiba-tiba kram gitu loh bunda. Ada yang sama nggak? Bunda juga punya penyakit asam lambung dan suka kram secara mendadak kayak aku gini. Tapi ya kalau di umuran aku seperti ini ya, aku kan umurnya itu 28 ya bunda. Jadi suka ngeyel, dan kalau misalnya makan gak ada yang pedas itu kurang enak, kurang nikmat itu loh bunda. Apalagi aku tuh tipikal orang yang kalau misalnya makan itu ya suka selalu ada sambal. Kalau misalnya ngebakso itu aku tuh paling juara ya pedesnya ketimbang suami aku. Sebenarnya ya bunda, aku tuh udah tahu punya asam lambung tapi masih ngeyel makan pedas-pedas. Atau udah gimana ya bunda, aku tuh nggak bisa ngerenan gitu ya makanan pedas-pedas tuh.
Dan gimana sih solusinya biar kita itu berhenti makan pedas kalau misalnya udah kebiasaannya dari kecil suka makan pedas. Pokoknya mah bunda, bagi aku tuh susah banget buat ngeberhentiin makan pedas. Udah dikasih berbagai macam cara juga masih aja tapi ya bunda-bunda, aku minta doain aja semoga aku sehat selalu dan pokoknya mah tetap semangat. Dan begitu juga bunda-bunda yang pecinta pedas ya, punya asam lambung, semoga bunda-bunda juga sehat, gak kenapa-kenapa ya. Sebenarnya ya emang aku juga suka males gitu, suka berisik gitu sama keluarga yang suka ngomongin katanya kalau misalnya aku sakit tuh ya karena emang gara-gara aku sendiri. Iya emang aku juga ngerti gara-gara aku sendiri gitu, makanya aku kalau misalnya sakit tuh nggak terlalu banyak bicara ya, kebanyakan silent dari atas kasur dan terbaring gitu loh. Karena kan udah tahu salah sendiri gitu. Tapi yang aku salahinnya itu aku selalu mengulangi beberapa kali. Ya bunda, di sini aku udah mulai ngelipetin baju, tapi tiba-tiba ini tuh suami aku tuh pulang dan dia tuh lihat ya, aku tuh lagi ngeberesin perbajuan ini dan kata suami aku tuh bilang katanya jangan dimasukin ke lemari, nanti aja sama dia dan ini katanya bakal dilanjutin sama dia beresnya. Mungkin ya suami aku kasihan ya, bukan dari kemarin atuh ya aku teh ngeberesin teh gitu, meureun dari kemarin tuh ini tuh udah beres. Nah lanjut setelah ngeberesin di kamar dan dilanjut ngeberesin di kamarnya itu sama suami aku, di sini ya udah aku bagian buat ngeberesin tempat tidur aku. Jadi semalam aku sama suami itu tidur di ruang tamu. Yang sama enggak sih bunda kayak aku kalau misalnya aku ataupun suami yang sakit, aku suka ngebiasain tidurnya itu di ruang tamu. Jadi nggak tahu kenapa ya kalau misalnya lagi sakit nih aku tidur di kamar, tapi kalau misalnya tidur di kamar tuh suasananya itu suka gerah gitu loh, jadi nggak nyaman gitu buat aku istirahat. Jadi aku sama suami kalau misalnya sakit tuh suka ngebiasain tidur itu di ruang tamu. Ah iya bunda, di situ juga ada laptop ya karena bakal suami nungguin aku semalaman. Jadi kalau misalnya aku sakit tuh kata suami sih ya, kalau aku sakit suka ngigo gitu loh bunda. Jadi suami aku tuh khawatir mungkin dan dia selalu kurang tidur. Tadi juga dia curhat katanya dia kurang tidur tadi malam karena aku tuh semalam itu ngigo dan dia tuh khawatir jadi dia semalaman itu main game. Ya Allah kasihan banget sih dia. Ya mau gimana lagi ya, kalau misalnya aku sakit ya diurusin sama siapa lagi kalau bukan sama suami gitu. Dan kalau misalnya suami aku tuh sakit ya bunda, ada yang sama nggak kayak suami bunda-bunda? Kalau suami aku sakit itu dia itu udah kayak gimana gitu sampai aku tuh khawatirnya itu berlebihan, sampai aku juga kadang ya tidur juga keganggu, makan juga keganggu karena khawatirnya itu berlebihan ke dia. Apalagi suami aku tuh bunda manjanya terlalu banget. Kalau misalnya udah dikasih penyakit muriang gitu ya, aduh aku tuh selalu harus di pinggir dia, nggak bisa kemana-kemana kayak bayi. Ya iyalah ya, dia itu bayi gede yang harus kita urusin sepenuh hati. Nih bunda, ini juga ya baju kerjanya sampai ditaruh di pinggir kasur karena kan malam itu dia tuh kan pulang, jadi dia tuh siap dua ya dan pulang tuh jam 10. Pas pulang langsung dia ke kasur, ke aku nyamperin, ngasih makan, ngasih obat, sampai bajunya juga diganti di pinggir kasur. Jadi tadi bajunya itu dibelatakinnya di kasur ini loh bunda-bunda. Nah ini udah ke tahap aku mau ngelipetin dulu kasur. Di sini nggak akan aku pindahin kayak apa sih, selimut, bantal dan lainnya, dikarenakan nanti malam juga aku bakalan tidur lagi di ruang tamu ini. Karena bunda di sini kondisi aku tuh belum 100% sehat ya. Jadi ini tuh masih pemulihan gitu loh. Sebenarnya di sini juga bunda aku tuh nahan pusing sama nahan sakit perut gitu. Tapi ya nggak apa-apa digabres aja gitu. Ini juga tadi tuh suami nyempetin buat
nyuci baju ya. Karena ini bajunya dia tuh udah pada habis ya, biasa kolor ya yang habis mah baju nama ya. Bunda masih ada di lemari. Dan tadi bunda aku tuh nyuruh sama suami buat ke pasar dikarenakan kebutuhan-kebutuhan di rumah itu udah pada habis dan aku suruh dia untuk belanja. Aku tuh kagum banget sama suami aku tuh karena dia itu nggak gengsian kalau misalnya disuruh belanja sama istrinya. Seperti biasa ya, kalau misalnya aku juga jualan dan aku tuh suka males ke pasar dan aku nyuruh suami dan dia itu ya mau-mau aja gitu. Alhamdulillahnya gitu, nggak gengsian dan nggak ribetan gitu. Ada nih ya cowok teh yang nggak mau gitu ke pasar teh, nggak mau belanja gitu dan bikin istri itu suka kesel kalau misalnya aku ya. Alhamdulillah ya bunda-bunda. Oh iya, suami bunda juga ada yang sama nggak kayak suami aku gini. Pokoknya mah bermanfaat banget ya kalau misalnya punya suami yang gak gengsian dan gak gampang maluan gitu. Ya bunda, sebenarnya ya di sini aku tuh naro mesin cuci tuh di luar dikarenakan kalau misalnya naro di dalam rumah itu ya herin ya, dan di sini tuh tempat aku jualan. Tapi sekarang ya bunda udah 2 minggu ini aku tuh libur jualan dikarenakan yang pertama ada urusan, yang kedua ya aku tuh kehalang sama sakit aku ini. Jadi ya mau gak mau di sini aku ngeliburin dulu jualan. Oh iya, buat bunda yang nanya jualan apa gitu teh, sebenarnya aku tuh jualan kayak makanan gitu ya, kayak seblak, micius, kuitiau dan lain sebagainya. Nah bunda, setelah beres nyuci di sini aku mau makan, mau sarapan ya, sama roti. Ini rotinya satu lagi dan aku nawarin buat si Gea. Ini tuh sebenarnya ya bunda, ini tuh anaknya kakak aku, jadi dia itu apet ya sama aku dan selalu ngintil-ngintil aku kemanapun aku pergi. Dan ini anak tuh ngedeketin aku, dia itu mau minta coklat, katanya coklat Choco Crunchy. Dan tadi aku tawarin mau rotinya nggak, katanya nggak mau, cuman dia itu pengen apa sih coklatnya aja. Dan aku suruh dong dia mau coklatnya mana wadahnya, sana ambil dulu kata aku teh wadahnya ke rumah dia sendiri. Jadi rumah aku sama rumah si Gia itu berdekatan gitu loh bunda-bunda. Nah sambil nunggu si Gia ngambil wadah di sini aku mau ngeselai-selai dulu coklat ke roti. Aku tuh suka banget ya bunda kalau misalnya makan roti itu dipakein selai coklat Choco Crunchy ya. Ada yang sama nggak kayak aku gini? Pokoknya mah ini tuh nikmat banget ya emang ya kalau misalnya cewek tuh pencitanya tuh coklat. Bener atau bener sih? Atau ada juga yang beda? Ya di komen-komen. Nah ini aku mau makan terlebih dahulu. Ini tuh sebenarnya aku tuh udah lapar banget karena kalau misalnya aku makan nasi itu nggak masuk loh bun, nggak nerima ke perutnya, nggak tahu kenapa. Mungkin disuruhnya itu makan yang lembek-lembek dulu kayak roti bubur, sedangkan kalau misalnya aku makan bubur itu kurang suka karena kalau misalnya makan bubur tuh ujung-ujungnya suka sakit perut loh bun dan suka langsung pengen BAB gitu. Ada yang sama nggak bunda kebiasaannya kayak aku gini? Nah ini si Gia udah bawa wadahnya dan udah aku kasihin coklatnya. Di sini aku tutup terlebih dahulu coklatnya dan lanjut di sini makan lagi rotinya sambil menghulang ya bunda. Ini tuh aku tuh dirasa-rasa ya makan roti juga emang sih ke perut aku tuh sakit ya, tapi ya mau gimana juga ini perut harus diisi biar aku tuh cepat sehat dan biar cepat bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya bunda, aku tuh sebenarnya kangen banget jualan ya karena udah banyak banget orang yang pada nanyain katanya teteh kapan jualan lagi, teteh jualan gak, pokoknya mah ya omongan-omongan dari mereka itu yang bikin aku kangen buat semakin semangat buat jualan lagi ya. Meskipun jualan aku tuh sekarang-sekarang gak terlalu rame ya seperti yang dulu-dulu, tapi ya disyukuri aja gitu biar nambah-nambah uang jajan aku juga ya bunda. Aku tuh terhalang sakit, sebenarnya aku juga punya pekerjaan di luar tapi ya karena sakit ya pekerjaan aku juga jadi tertunda. Ya Allah memang benar ya sakit itu mahal, jadi buat bunda-bunda harus selalu jaga kesehatan ya, jaga juga pola makan teratur biar kita itu sehat dan tetap kuat.
Ya Bunda, oke segitu aja dulu ya video dari aku. Makasih ya Bunda udah dengerin curhatan aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.